Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Syafifa Nur Hidayah, kelas 12 IPS 3. Tempat tanggal lahir Bandung 22 Agustus 2004. Hobi saya membaca, saya bersekolah di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan kegiatan pembelajaran 3 tentang pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, kalian diharapkan mampu menganalisis pemotretan SIG untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang dengan cermat. Dan ini materinya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam membantu menjalankan hidupnya. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksud adalah data spasial. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengolah data yang terkait dalam atribut, yang mana secara spasial. Dalam hal analisis, menggunakan SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi atau 3D. 1. Analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi yaitu suatu proses mengelompokkan data keruangan spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk pemukimannya, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data, kemiringan atau ketinggian. 2. Analisis overlay. Analisis overlay yaitu suatu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih suatu atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya adalah menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. 3. Analisis networking. Proses ini berupa analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air, atau saluran pembuangan. 4. Analisis buffering. Analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut, atau menentukan lokasi pasar. 5. 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi yang menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan misalnya untuk menganalisis suatu daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung berapi akan meletus. Kemampuan SIG dalam mengolah data spasial dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain berikut ini. 1. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Pengembangan fisik dan sosial Indonesia terus ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan yang serba kompleks. Perkembangan tersebut mendorong perlunya informasi yang rinci tentang data sumber daya alam yang mungkin dapat dikembangkan. Data aneka sumber daya alam hasil penelitian dijadikan modal sebagai bahan baku untuk perencanaan pembangunan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. B. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya 1. Kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutannya masih baik dan tak rusak. 2. Kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. C. Pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana alam. D. Pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian dan kepentingan lain. E. Pemetaan kesuburan tanah yang dapat diperlukan bagi usaha pertanian. Kedua, SIG untuk perencanaan pembangunan. Sistem informasi geografi sebagai bagian dari kajian geografi dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi sumber daya alam dan perencanaan pembangunan.
Dalam hal perencanaan pembangunan, SIG dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zonifikasi berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya karakteristik lahan dan ketidakselarasan. Sebagai contoh adalah pembangunan tempat sampah. Kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter adalah A. Di luar area pemukiman. B. Berada dalam radius 10 meter dari genangan air. C. Berjarak 5 meter dari jalan raya. Perencanaan pembangunan dengan manfaat SIG dapat dilakukan dengan analisis peta-peta tematik untuk mengetahui kemampuan lahannya. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, dan peta harga tanah. Analisis yang dapat digunakan ialah analisis klasifikasi dan analisis overlay. 3. SIG untuk perencanaan ruang. Untuk bidang perencanaan ruang, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah, analisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota, dan masih banyak lagi. Penataan ruang menggunakan SIG akan menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, infrastruktur dan transportasi, hingga pembangunan perumahan dan perkantoran. Perencanaan kawasan industri, kawasan pemukiman, serta penataan sistem dan status pertahanan. Dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, ilmu ini memiliki peran yang sangat penting. Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non-spasial, yang akurat dan terkini, terutama data dan informasi tematik yang mengilustrasikan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun rencana tata ruangnya perlu dipahami dengan baik oleh para rencana, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman para rencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan. Dengan menggunakan teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat, sebagian data dan informasi spasial yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang dapat dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengolahan data geografis dan informasi yang SIG dimungkinkan melalui penggabungan berbagai basis data dan dikumpulkan peta, citra satelit maupun survei lapangan yang kemudian dituangkan dalam layar-layar peta. Adapun manfaat SIG dalam bidang perencanaan wilayah dan kota di antara adalah sebagai berikut. A. Untuk pendataan dan pembangunan jaringan transportasi. B. Untuk pendataan pajak bumi dan bangunan. C. Untuk pendataan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. D. Untuk pendataan dan pembangunan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan rekreasi serta perkantoran. E. Mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. F. Mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. H. Untuk mengetahui persebaran penggunaan lahan. I. Untuk pengawasan daerah bencana alam. 4. SIG untuk pariwisata. Dalam bidang pariwisata, pemanfaatan SIG dilakukan seperti untuk inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. SIG di bidang pariwisata sangat membantu manusia zaman sekarang untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Secara garis besar, SIG merupakan program komputer yang sangat bermanfaat dalam bidang pariwisata. Hal penyajian informasi-informasi secara grafis. SIG dapat menyajikan suatu data dengan jelas serta lengkap. Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan data geografis, dalam SIG dimungkinkan penggabungan berbagai basis data dan informasi yang dikumpulkan melalui peta, citra satelit maupun survei lapangan. 5. SIG untuk perencanaan transportasi.
Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. A. Manajemen prasarana transportasi. SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisa berbagai informasi dengan geografi sebagai komponen utama. Lebih dari 80% dari informasi digunakan untuk mengelola jalan, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan. Sebagai komponen utama SIG bisa dimanfaatkan untuk menentukan lokasi dari satu peristiwa atau aset dan keterkaitannya atau kedekatannya antar satu dengan lainnya terhadap peristiwa atau aset lainnya, di mana hal tersebut merupakan faktor-faktor krisis yang harus diperhatikan untuk memutuskan suatu desain, pembangunan, atau pemeliharaan. B. Manajemen logistik dan kehadiran. Sebuah kegiatan operasi yang efisien membutuhkan sebuah keputusan yang akurat dan tepat waktu. Misalnya, mengetahui sedang berada di manakah kendaraan atau aktivitas pengantaran pada saat itu, memungkinkan untuk pendayagunaan aset secara optimal dan penghematan. C. Manajemen transit. Perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisis pelayanan, penanganan pemasaran, dan hubungan komunitas dan pola transit akan diperoleh keuntungan dengan cara melakukan pemahaman sebaik-baiknya terhadap kendaraan transit, rute perjalanan, dan fasilitas lokasi rute perjalanan dapat dikelola secara langsung melalui database jaringan jalan dan dikaitkan terhadap pusat kependudukan dan karyawan, seperti pada sistem database dan sebuah schedule. 6. SIG untuk sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pemanfaatan SIG digunakan seperti untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya. Pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, serta pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan perkantoran. 7. SIG mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non-faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk meminimalisasi korban maupun kerugian, terdapat pengulangan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Serangkaian penanggulangan tersebut dikenal dengan siklus penanggulangan bencana. Penggunaan SIG dalam rentang manajemen resiko bencana dari pembuatan basis dan inventory. Overlay SIG yang paling sederhana hingga tingkat lanjut. Analisis resiko, analisis untuk rugi, proses geologi, statistik spasial, matriks keputusan, analisis sensitivitas, proses geologi, korelasi, autokorelasi, dan banyak peralatan dan algoritma untuk pembuatan keputusan spasial yang kompleks lainnya. Sekali lagi dapat dikenali bahwa area resiko dengan potensi bahayanya, proses mitigasi dapat dimulai. SIG dapat digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan bencana. Berikut penerapan standar bangunan yang sesuai untuk mengidentifikasi struktur atau retrofitting. Untuk menentukan besarnya jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan sipil, untuk mengidentifikasi sumber bencana, pelatihan kemampuan yang dimiliki secara spesifik terhadap bahaya yang dijumpai, dan mengidentifikasi area yang terkena banjir, serta relokasi korban ke tempat yang aman. Daerah yang paling rentan terhadap bencana menjadi prioritas utama dalam melakukan tindakan mitigasi. Sekian materi yang ingin saya sampaikan. Maaf jika ada kata yang tidak jelas atau yang kurang paham.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.